ternyata penting laporan keuangan gitu. Karena begitu udah gede baru biasanya mereka mulai kaget. Wah, data ini kok nggak ada, data ini kok nggak ada. Nah, itu yang sering kali dialami oleh teman-teman UMKM gitu ya. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Lukas Setiawan. Kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya laporan perubahan modal pada bisnis UMKM. Ya, sebelum kalian nonton videonya lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan update-update video terbaru dan membantu kami untuk mendapatkan 10.000 subscriber. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi ya. Yang pertama adalah mungkin sering kali terjadi di dunia UMKM saat ini gitu ya. UMKM ini masih belum terlalu sadar gitu ya terkait pentingnya pembukuan. Ya, belum terlalu aware tentang pentingnya laporan keuangan ya, karena mereka secara natural mereka akan fokus terlebih dahulu dalam memasarkan usahanya ya. Dan sampai mereka sudah mulai berkembang, growth, baru mereka sadar, oh ternyata penting laporan keuangan gitu. Karena begitu udah gede, baru biasanya mereka mulai kaget. Wah, data ini kok nggak ada, data ini kok nggak ada. Nah, itu yang sering kali dialami oleh teman-teman UMKM gitu ya. Padahal dengan laporan keuangan itu sebenarnya itu bisa menjadi guidance gitu bagi teman-teman UMKM untuk lebih mengembangkan lagi usahanya ya. Dan bicara laporan keuangan ya, sebenarnya itu bukan sesuatu yang sulit ya jika teman-teman memang sudah aware dari awal gitu. Jadi jika itu dari awal tentu akan lebih mudah ya. Jadi semakin berkembang pembukuan itu juga akan semakin mengikuti. Daripada sudah besar baru dibuat pembukuan, itu biasanya akan cukup rumit ya. Jadi beruntung buat teman-teman yang mungkin lihat video ini sebelum bisnis kalian benar-benar growth nantinya ya. Jadi laporan keuangan ini sebenarnya adalah suatu format laporan yang menunjukkan ya kinerja keuangan suatu perusahaan ya, suatu bisnis ya. Jadi keadaan usaha, kondisi usaha itu diterjemahkan dalam laporan keuangan ya. Biasanya isinya banyak terkait angka. Oke. Dan laporan keuangan sendiri ada macam-macam ya Bapak Ibu ya. Ada yang terkait neraca ya. Neraca ini kaitannya untuk menunjukkan aset perusahaan, hutang perusahaan dan ekuitas ya. Jadi ada neraca, isinya itu aset-aset, misal ada kas banknya berapa, ada persediaannya berapa ya, ada piutangnya berapa, hutangnya berapa. Nah, itu semua terkait harta, hutang dan modal itu di neraca. Laporan keuangan kedua adalah laba rugi. Ya, dilihat dari namanya, dia memang secara khusus untuk menunjukkan kinerja perusahaan ini sebenarnya sedang laba atau rugi. Ya, maka kontennya pun seputar laba rugi, yakni penjualan ya, omsetnya berapa nih ya. Kemudian biaya-biayanya berapa nih ya, HPP-nya berapa nih. Nah, itu semua adalah part of laba rugi. Konten-konten laporan laba rugi ya. Outputnya adalah kita jadi tahu perusahaan ini sedang untung atau sedang rugi. Nah, ini yang sering kali pelaku UMKM tidak ngerti. Perusahaanmu ini untung apa rugi sih? Kayaknya sih untung gitu. Jadi akhirnya perkiraan ya. Sepertinya sih untung ya. Nah, laba rugi menjawab hal itu. Berikutnya laporan yang ketiga adalah arus kas Bapak Ibu ya. Arus kas ini menunjukkan transaksi perusahaan dari sisi cashnya ya. Cashnya perusahaan ini lari kemana aja sih. Nah, itu arus kas yang bisa memberikan informasi itu. Oh, duit dari penjualan dapat sekian ya, keluar untuk bayar supplier sekian ya, keluar untuk bayar karyawan sekian ya, untuk biaya listrik sekian ya, untuk biaya telepon sekian, bla bla dan selain sebagainya. Itu arus kas bisa menunjukkan itu ya. Apa bedanya dengan laba rugi? Bedanya kalau laba rugi ada transaksi-transaksi yang mungkin tidak ada kaitannya dengan cash tapi dicatat. Misalnya penyusutan ya. Tapi kalau cash, dia benar-benar melihat dari sudut pandang kas dan banknya perusahaan ya, benar-benar dari cash flow-nya ya. Jadi kalau nggak dikeluarin ya nggak keluar ya. Pada akhirnya outputnya adalah kas ini sifatnya positif atau negatif ya. Positif jika cash flow-nya bertambah dan negatif jika cash flow-nya berkurang. Dan terakhir adalah laporan perubahan modal itu sendiri ya. Laporan perubahan modal ini yang sering kali business owner itu nggak terlalu aware ya, nggak terlalu memperhitungkan ya, karena mereka berpikir ya
perubahan modal bisa lihat di neraca di ekuitas ya, tapi ternyata laporan perubahan modal ini juga memiliki peranan yang penting ya bagi bisnis tentunya ya. Apa aja pentingnya ya? Yang pertama, laporan perubahan modal ini memiliki fungsi sebagai gambaran rencana bisnis ya, memberikan guidance dalam membuat rencana bisnis teman-teman ya, karena dalam perubahan modal itu sendiri kita bisa tahu ya berapa nominal ya yang akan dianggarkan di masa depan ya. Artinya apakah Anda perlu menambah modal ya untuk ekspansi di masa depan misalnya ya, karena di perubahan modal ini kan udah kelihatan tuh modalnya berapa. Nah, jika Anda berpikir tentang ekspansi, Anda bisa melihat di situ kira-kira oh berarti saya perlu menambah modal sekian misalnya, seperti itu ya. Yang kedua, Anda dapat mengetahui posisi modal bulanan ya. Jadi ini berfungsi agar pemilik juga ngerti ya langkah selanjutnya itu apa yang perlu dilakukan, karena dari bulanan juga bisa di maintenance ya. Jadi langkah maupun keputusan yang diambil juga sesuai dengan budget modal yang dimiliki ya. Kemudian yang ketiga adalah memudahkan akses pinjaman dari bank Bapak Ibu ya. Jadi kenapa? Karena laporan perubahan modal itu juga memudahkan bank dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan ya. Simpelnya kalau perusahaan itu untung, maka modalnya juga akan bertambah tentunya seiring dengan pertumbuhan laba kan gitu ya. Jadi dari situ bank juga tahu kondisi operasional perusahaan itu sebenarnya sedang sehat apa enggak, itu bisa dilihat dari laporan perubahan modal ya. Memang yang lazim umumnya mereka akan lihat dari laba rugi dan neraca ya, tapi laporan perubahan modal juga menjadi dasar mereka untuk memastikan ya operasional perusahaan ini sebenarnya sehat apa tidak, seperti itu ya. Berikutnya, dia juga bisa sebagai memberikan informasi penting bagi investor ya. Jadi jangan berpikir UMKM ini tidak bisa menarik investor gitu ya. Nyatanya juga banyak investor yang tertarik dengan produk-produk UMKM ya. Salah satunya mereka juga bisa melihat dari perkembangan modal ya, growth-nya dari perubahan modal ya, dan itu bisa tercermin dari peningkatan ekuitasnya ya. Jadi paling gampang kalau ekuitasnya terus bertambah berarti bisnis ini sedang growth ya. Tapi kalau dari perubahan modalnya terus turun nggak laba-laba, maka buat investor itu juga jadi bukan sesuatu yang menarik tentunya ya. Maka Anda harus siapkan juga tuh laporan perubahan modal untuk bisa meng-attract ya, untuk bisa membuat mereka yakin ya untuk menginvestasikan di bisnis UMKM Anda. Dan yang terakhir, laporan perubahan modal juga bisa dipakai untuk mengukur rasio ya. Jadi rasio keuangan ini adalah salah satu tools untuk mengecek kesehatan keuangan perusahaan ya. Dan rasio keuangan yang bisa dibuat yang terkait dengan ekuitas atau perubahan modal adalah return on equity ya dan total debt to equity ya. Jadi return on equity ini dia menganalisa ya terkait kemampuan ya, menganalisis keuntungan ya, keuntungan perusahaan jika dibandingkan dengan ekuitasnya. Dan total debt to equity dia menganalisa kemampuan perusahaan dalam menutup hutang-hutangnya dengan ekuitas yang dimiliki gitu. Jadi dari perubahan modal pun kita bisa menganalisa perusahaan ini sebenarnya baik enggak sih kemampuan dalam melunasi hutangnya, atau keuntungan perusahaan ini udah maksimal enggak sih terkait dengan ekuitas yang dimilikinya. Nah, itu sepenting itu juga ya laporan perubahan modal untuk menganalisa bisnis Bapak Ibu semua. Oke, sebelum kalian selesai nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan nih update-update video dari The Consulting dan kalian bisa membantu kami dalam mencapai 10.000 subscriber. Ya, jadi itu Bapak Ibu ya, pentingnya laporan perubahan modal bagi bisnis UMKM. Ya, mulai sekarang Anda juga harus aware dengan laporan perubahan modal karena dia ternyata memiliki fungsi yang cukup penting bagi bisnis Anda. Ya, sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa memberikan Anda insight dan Anda bisa menyiapkan tentunya laporan perubahan modal di bisnis Anda masing-masing. Thank you, sampai jumpa di video selanjutnya.